إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa nazzala qur'ana liyahdihi ila siratin mustaqim wa yattabi'u sunnata rasulillahi Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Shadaqallahu alazim wa shadaqallahu mursalin wa nahnu ala dzalika minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum fa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat terhadap diri sendiri khususnya, umumnya seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab para takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lisan, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menunaikan salat Jumat berjamaah di Masjid An-Nur yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tercurahkan kepada keluarga, sahabat, tabi'in, terutama kerahmatan kepada kita selaku umat Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita tunggu syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan demi peringatan menghampiri kita. Kalaulah bulan lalu dan bulan ini dimanapun berada, di surau-surau, di masjid-masjid, bahkan di perkantoran selalu melakukan peringatan, yaitu tahun baru Hijriah. Kita tahu bersama bulan nanti, bulan Agustus, Indonesia memperingati yaitu hari ulang tahun kemerdekaan. Bahkan setelah itu bulan kemudian kita seluruh muslim Indonesia memperingati Maulid Nabi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan demi peringatan hadir di diri kita, hadir dalam kehidupan kita, tidak lain tidak bukan supaya kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mawas di introspeksi, dan kita merencanakan diri kita bagaimana untuk kedepannya untuk lebih baik. Hal ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah apa yang telah engkau lakukan dan apa yang akan sedang engkau rencanakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hasr ini kita bisa mengambil dua
Dua hal perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan, menjalankan perintah juga menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hanya satu perintah kita jalankan, sedangkan larangan kita terus laksanakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan lihatlah apa yang telah engkau lakukan. Apa yang telah engkau lakukan tahun kemarin, tahun 1446 Hijriah, yang telah engkau lakukan bulan lalu, hari yang lalu, bahkan detik yang lalu, dan apa yang akan engkau rencanakan untuk tahun kemudian 1447 Hijriah, bulan nanti, dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita introspeksi diri agar kita tahu keadaan diri kita, dan kita untuk merencanakan diri agar tahu supaya kita termotivasi ke depannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal senada yang telah diperintahkan Rasulullah SAW. Pesan Rasulullah SAW terhadap waktu, supaya kita selalu mengoptimalkan waktu. Rasulullah SAW berpesan saat itu kepada sahabat Abu Dhar, jadi di safinata fainal bahra amin, perbaharuilah kapalmu karena lautan amarah dalam. Apa itu lautan? Apa itu kapal? Kapal adalah tujuan hidup kita. Kapal adalah iman kita. Kapal adalah hati kita. Sedangkan lautan adalah kehidupan kita, yaitu kehidupan yang nanti akan menuju kematian. Kita tidak tahu sedalam lautan seperti apa, dan kita tidak tahu kematian akan menjemput kita kapan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum saat ini kita di bulan, setelah bulan kita kemarin di bulan Hijriah, dan kita nanti akan menuju yaitu hari ulang tahun Indonesia, Hijriah dan kemerdekaan, mempunyai satu kesatuan, yaitu bebas daripada belenggu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbaharuilah kapal. Kapal yang pertama yaitu tujuan hidup kita, untuk selalu memperbaharui tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita manusia diciptakan di dunia yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Artinya manusia dari lahir sampai meninggal nanti berkewajiban untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mempunyai dua arti, ibadah mahdhah dan ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ibadah ghairul mahdhah segala sesuatu yang kita kerjakan, kita niatkan untuk ibadah. Seorang laki-laki bekerja, niatkan ibadah. Seorang ibu mengelola rumah tangga, niatkan ibadah. Anak-anak belajar, niatkan ibadah. Insya Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi akan bernilai ibadah. Yang kedua yang harus diperbaharui adalah iman kita. Jadi dulu imanakum bi kalimatillah ilaha illallah. Perbaharui iman dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya memperbaharui iman dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperbaharui hati kita. Hati yang mempunyai sifat terbolak-balik. Saat ini kita mendengarkan khotib, mungkin hati ini kita sadar, belum tentu 1 jam, 1 hari, 1 pekan kemudian hati masih sadar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kita supaya hati tidak terbolak-balik dengan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini wa ala ta'at. Jemaah yang
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dhar, wa khudhi zada kamila fa inna safaratal qalbi. Perbanyaklah bekalmu karena perjalanan amal jauh. Perjalanan ini perjalanan sudah kita lalui. Pertama perjalanan yaitu alam nubur, kemudian alam kandung. Saat ini kita perjalanan di dunia. Perjalanan mungkin hanya 63 tahun sampai mungkin sampai 100 tahun. Tapi menentukan perjalanan kita nanti di akhirat. Perbanyaklah bekalmu karena perjalanan amal jauh. Seberapa amal kita untuk mencapai perjalanan kita di akhirat. Sebuah analogi yang sederhana. Kalau seandainya perjalanan kita dari Jakarta menuju Surabaya harusnya 500.000 sampai Surabaya, tapi kita hanya mempunyai 10.000, tentu kita tidak sampai Surabaya. Sampai belum tentu, sengsara sudah pasti. Inilah kita introspeksi diri, seberapa bakal kita untuk mencapai kampung. Yang ketiga, pesan Rasulullah SAW, wa hafifillah fa inna qawdal qawl. Kurangi beban karena bukti telah terjadi. Apa itu beban? Beban adalah dosa kita. Apa itu beban? Beban adalah maksiat kita. Kurangi kemaksiatan kita, kurangi dosa kita, agar perjalanan kita menuju akhirat nanti akan tinggi dan hisab jangan ringan. Semoga kita menjadi orang-orang solihin. Kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin, merencanakan waktu dengan sebaik-baik mungkin, memperbaharui iman kita, memperbanyak bekal-bekal kita, mengurangi dosa-dosa kita. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. على سكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا بعده. ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا أنزلنا منزلا مباركا عند خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا تنسوا الصلاة.